Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trigwi Jelestari dengan NIM 208190035 kelas 5B Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan matematika terhadap penyebaran COVID-19. Yang pertama, terdapat identifikasi masalah, yakni penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Dalam pembuatan model matematika untuk penyebaran penyakit COVID-19, populasi manusia yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu subpopulasi susceptible adalah subpopulasi yang rentan terhadap penyakit COVID-19. Subpopulasi infectious adalah subpopulasi yang terinfeksi dan menularkan COVID-19. Dan subpopulasi recovered adalah subpopulasi yang telah sembuh. Model yang disusun adalah model matematika dengan bentuk sistem persamaan diferensial yang bergantung pada variabel-variabel yang menyatakan tiap-tiap populasi. Selanjutnya, terdapat asumsi-asumsi, yakni dalam pembentukan model penyebaran COVID-19, populasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama susceptible, jumlah populasi S akan bertambah karena kelahiran sebesar Pi. Pi adalah konstan. S akan berkurang karena kematian dengan laju mu. Kontak langsung dengan individu yang terinfeksi menyebabkan individu pada populasi rentan akan ikut terinfeksi dan akan masuk menjadi populasi 1. Laju penularan penyakit COVID-19 adalah B. Variabelnya yaitu banyaknya individu yang sehat. Yang kedua, infectious, yakni kelas yang menyatakan individu yang terinfeksi dan dapat menurunkan COVID-19 pada orang lain. Berkurangnya populasi ini disebabkan oleh kematian karena faktor lain dengan laju mu dan kematian karena penyakit COVID-19. Dengan laju mu T, individu yang terinfeksi COVID-19 dapat sembuh secara spontan dengan laju C dan masuk dalam populasi R. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya populasi. Variabelnya banyaknya individu yang terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, recovered, yakni individu dalam kelas R diasumsikan tidak akan kambuh kembali menjadi penderita COVID-19. Berkurangnya populasi ini disebabkan oleh kematian dengan laju mu. Variabelnya banyaknya individu yang sembuh setelah terinfeksi COVID-19. Dengan parameter Pi, yakni laju kelahiran populasi, mu T, laju kematian yang disebabkan oleh penyakit COVID-19, C, laju individu sembuh setelah terinfeksi COVID-19, B, laju penularan penyakit COVID-19, mu, laju kematian alami. Matematika diagram alir, model matematika COVID-19. Di sini terdapat populasi S. Nah, di sini populasi S dapat ditambah dengan Pi dan bisa berkurang dengan mu S, serta yang menjadi pengurang populasi S yakni BI per NS. Selanjutnya terdapat populasi I, pengurangnya yaitu mu I dan penambahnya yaitu mu TI. Selanjutnya terdapat populasi R dengan pengurangnya yaitu mu R. Berdasarkan asumsi dari gambar 1, maka model matematika dari penyebaran penyakit COVID-19 adalah ds per dt sama dengan Pi dikurang B1 per NS dikurang mu S. Selanjutnya di per dt sama dengan B1 per NS dikurang dalam kurung mu ditambah mu T ditambah C tutup kurung dikali dengan I. Dan dr per dt sama dengan CI dikurang mu R. Dengan N sama dengan S ditambah I ditambah R. Selanjutnya terdapat analisis model matematika yakni titik kritis.
Untuk mencari titik kritis, sistem I dibuat dalam posisi konstan terhadap waktu, yaitu kondisi di mana ds per dt sama dengan 0, di per dt sama dengan 0, dan dr per dt sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh dua titik kritis, yaitu yang pertama S sama dengan pi per mu, I sama dengan 0, R sama dengan 0, yang memberikan disk-free equilibrium. Yang kedua, S sama dengan I kali pi per mu k. I sama dengan pi per mk. Sedangkan R sama dengan C pi k per mu mk. Dengan J sama dengan mu ditambah C, K sama dengan B dikurang mu T, L sama dengan B mu dikurang mu T dikurang C, M sama dengan mu ditambah mu T ditambah C. Dalam kehidupan nyata, jumlah populasi manusia tidak mungkin negatif. Oleh karena itu, titik kritis ini harus diberi syarat agar bernilai positif. Nilai J dan M sudah pasti positif. Oleh karena itu, yang perlu diberi syarat adalah nilai L agar bernilai positif. Dengan demikian, nilai K pasti akan positif juga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.